di tahun 2025, semua membaca bahwa perspektifnya selama ini akan bertahap dan selesai di Oktober 2025. Namun kemudian katanya ada rapat di Komisi 2 yang meminta agar pengangkatan itu quote and quote ditunda untuk CPNS diangkat di 1 Oktober 2025 dan P3K diangkat di 1 Maret 2026. Ini hasil kesimpulan rapat 5 Maret. Lalu kemudian berdasarkan kesimpulan rapat ini keluarlah surat dari Menpan RB bahwa menetapkan yaitu tadi yang harusnya sudah dilakukan pengangkatan bertahap, tapi dengan alasan diminta oleh Komisi 2 mengeluarkan surat bahwa CPNS diangkatnya itu serentak di 1 Oktober 2026 dan 2025 dan P3K di 1 Maret 2026. Ya, menurut saya pribadi secara politik legislasi bukan perspektif asal ngomong udah ada aturan kan belum kita bacain ya. Semua tuh harus ada landasan hukumnya. Kita berhenti perdebatan apakah ini Komisi 2 sudah menyatakan mereka tidak meminta bahkan harus cepat diselesaikan tapi kita tidak mau masuk ke perdebatan itu. Kita masuk dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan kemudian nanti ada surat dari Menteri Menpan RB begitu juga terkait bagaimana tahapan dalam dari mulai perekrutan, seleksi sampai pengangkatan gitu. Ini berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Silahkan dibaca bab 4-nya, di situ lengkap bahwa kemudian BKN mengatakan iya mereka memang nanti harus dididik dulu, dilatih dulu untuk menyesuaikan infonya ya. Dan saya baca di berita bahwa mereka ini nggak bisa langsung diangkat karena perlu ada penyesuaian dengan tempat kerja yang baru. Bisa ngomongnya ya. Tempat kerja baru yang mana itu juga harus dikualifikasi dong. Nggak semuanya mereka ini kerja di tempat baru atau masuk dunia kerja yang baru dari sebelumnya. Contoh, misalnya Bidan, baik lagi Bidan yang sudah lulus di 2023. Nah, apalagi yang mau diajarkan sama mereka? Cara kerja melahirkan. Itu nggak usah, Pak. Nggak usah di BKN. Mereka itu saat ini juga udah kerja. Juga para guru saat ini juga udah kerja. Nggak mungkin nih sambil nunggu pengangkatan mereka tidak memberikan pelayanan. Nggak mungkin. Silahkan dicek di fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah mereka yang lolos untuk CPNS maupun P3K hari ini masih kerja. Zolim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Sekarang masalahnya apa? Anggaran bisa. Ayo omongin baik-baik, terus terang aja terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah. Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah, ya angkat, nggak ada alasan. Nah, saya khawatir jangan sampai ya BKN kemudian ini jadi ada retret Dari ini kan kemudian ada beberapa ASN yang mengulur lagi dari tempat kerja sebelumnya dan ada beberapa cerita yang bayar penalti ke perusahaan tempat dia bekerja. Nah ini mungkin ada tanggapan. Ada beberapa persoalan. Pertama, mereka ini sekarang saya ternyata yang kerja di perusahaan swasta yang gajinya cukup minimal UMR, oke lah, nanti dibantu. Tapi yang penting ini adalah mereka yang bekerja sudah di fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah dengan gaji yang sangat minim. Sakit hati kalau dengar gaji. Sebulan ada yang 250.000 itu, dan untuk tenaga kesehatan tidak mengenal hal itu, dan dibayarnya itu bisa per bulan, per 3 bulan, karena memang tidak ada alokasi anggaran. Kalau mereka harus nunggu nih tenaga kesehatan dan pendidikan sampai bulan Oktober bulan Maret 2026 jadi P3K, tega apa kita? Ini urusannya udah tega nggak tega sih gitu ya. Kalau nggak mau pakai dasar hukum, Anda punya perasaan nggak sih yang kemudian
berapa bulan? Ini bulan apa? Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Ini juga boleh kalau curiga dikit ya. Apa ngindari THR? THR mau gaji 13. Udah deh kagak usah digaji THR amat 13 ya nggak apa-apa ya. Kalian nggak apa-apa ya. Jangan dulu lah, nggak usah. Emang kerjanya juga belum setahun. Tapi angkat aja. Mereka minimal punya kepastian kerja, punya gaji. Apalagi bagi mereka yang harus bayar penalti ke tempat kerja sebelumnya. Bayar pakai apa? Itu desakan dari fraksi PDIP diangkat di jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Sesuai dengan aturan hukum, nggak ada yang tentang. Ya kalau memang tadi ada anggaran yang cukup, ya angkat ya angkat. Nggak usah dengan beralasan harus quote and quote pelatihan kayak retret. Retret di mana lagi? Mau dibawa ke sono semua. Anda lebih mencurigai dalam tanda kutip lebih ke anggaran tidak cukup atau menghindari THR? Secara garis besar, kalau boleh dikatakan inilah contoh kebijakan yang tidak matang, fluktuatif, nggak konsisten. Padahal aturan hukum sudah ada. Ini contoh bagaimana aturan hukum juga penting ditegakkan di dalam formasi untuk pegawai negara. Secara garis besar, bahwa kemudian ada kesalahan, nggak ada duit dan sebagainya. Cukup ya. Satu lagi dong Mbak yang soal minyak kita ini ada